Namaku Arman Rashid, seorang jurnalis dokumenter lepas berusia 35 tahun. Aku tak asing dengan cerita-cerita aneh. Mulai dari rumah sakit berhantu, desa tak berpenghuni, hingga hutan larangan. Tapi semuanya berubah ketika aku menerima sebuah surat undangan misterius, bukan dari redaksi atau klien, tapi dari seseorang bernama Mbah Warsit. Surat itu hanya bertuliskan, "Datanglah ke desa Alas Jelang. Kau akan menemukan kebenaran yang tak pernah diliput." Aku hampir mengabaikannya. Tapi kata Alas Jelang terasa familiar. Setelah menyisir beberapa sumber lama dan peta yang sudah tak lagi tercetak, aku menemukan informasi samar. Desa itu konon berada di kaki Gunung Lau, namun tidak pernah muncul di peta modern. Beberapa penjelajah menyebutnya desa yang pindah-pindah. Dengan rasa penasaran yang mengalahkan logika, aku berangkat. Kamera, catatan, dan drone siap kugunakan bersama sopir sekaligus kameramanku, Bayu. Kami menyusuri jalanan sunyi menuju lokasi yang disebutkan dalam surat. Namun yang aneh, saat kami mulai memasuki wilayah berbukit, sinyal hilang. Google Maps berhenti, GPS blank. Tapi sebuah papan tua muncul di pinggir jalan, bertuliskan, "Selamat datang di desa Alas Jelang." Hurufnya pudar, namun masih bisa terbaca. Bayu menatapku. "Bang, yakin ini tempatnya? Nggak ada sinyal, nggak ada rumah." Sapi bet. Aku hanya mengangguk. "Ini justru tempat paling menarik, Be. Rekam semuanya dari sini." Baru beberapa meter masuk desa, kami langsung disambut oleh seorang pria tua. Bajunya lusuh, rambutnya putih kusut, namun matanya tajam, dan senyumnya terlalu ramah. "Kalian Arman dan Bayu ya?" Kami Turk. Belum sempat mengenalkan diri, dia sudah tahu. "Ayo ikut, Mbah. Sudah dinanti sejak lama." Tanpa sempat membantah, pria itu langsung membalik badan, melangkah pelan, melewati jalan setapak di antara pohon-pohon tua yang tampak seperti tak pernah ditebang atau disentuh manusia. "Dia tahu nama kita," bisik Bayu padaku. Aku mengangguk pelan. Aku juga merasakan hal yang sama, ada sesuatu yang tidak beres. Tapi anehnya, kakiku terus melangkah mengikuti Mbah Warsito. Kami tiba di sebuah rumah joglo tua, namun terawat. Di berandanya tergantung kain putih memanjang, seperti spanduk atau kain kafan. Di tengah halaman ada sebuah nisan kecil dengan tulisan samar, "Penjaga gerbang, jangan dibangun." Bayu menelan ludah. "Ini tempatnya, Bang?" Sebelum aku menjawab, Mbah Warsito berkata dengan suara lirih, nyaris seperti bisikan, "Kalian ingin tahu kebenaran kan? Tapi ingat, di desa ini tak semua yang mati dikuburkan, dan tak semua yang hidup bernapas kami saling pandang." Dan tepat saat itu, angin dingin bertiup dari arah hutan. Kamera Bayu menyala sendiri, dan kain kafan di beranda berkibar ke atas tanpa ada angin yang cukup kuat. Aku tahu malam ini kami tidak akan tidur nyenyak. Angin malam menyelusup lewat celah papan joglo. Suara serangga lenyap entah kemana. Hanya detak jarum jam tua dan napas gugup kami yang terdengar. Malam itu, aku dan Bayu menginap di rumah Mbah Warsito. Ia menyiapkan 2 tempat tidur bambu di ruang tamu, lengkap dengan kelambu putih yang agak kekuningan. Meski terlihat sederhana, tempat itu bersih, terlalu bersih untuk rumah tua di tengah hutan yang katanya tak terjamah. "Jangan keluar rumah sampai ayam berkokok," pesan Mbah Warsito sebelum menutup pintu kamarnya. Bayu menatapku dari balik kelambu. "Bang, kita seriusan di sini?" Aku mengangguk. Kita harus tahu apa yang disembunyikan desa ini. Tak lama setelah kami mencoba tidur, terdengar ketukan pelan dari arah luar. Tuk, 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 tuk. Lalu suara seperti seseorang menyapu halaman dengan sapu ijuk. Padahal tidak mungkin ada yang terbangun tengah
Malam di desa terpencil seperti ini, kami diam, tak berani membuka mata. Namun, Bayu yang penasaran, tapi bodoh mengangkat sedikit kelambunya dan mengintip ke sela papan rumah. "Bang," bisiknya kaku, "ada yang jalan dari arah makam." Aku ikut mengintip, dan dari kegelapan terlihat sesosok putih berjalan perlahan, atau lebih tepatnya melayang. Tapi bukan itu yang membuat darahku beku. Langkah sosok itu tidak menjejak tanah, namun daun-daun kering tetap bergesek sendiri seperti diinjak. Esok pagi, Mbah Warsito mengajak kami berkeliling. Kami melewati sebuah ladang kecil. Sebelum tiba di lokasi yang membuatku terdiam, kuburan desa Kuburan itu basah, seluruh tanahnya lembab seperti habis diguyur hujan. Padahal malam tadi cuaca cerah dan yengone tidak ada batu nisan yang lengkap. Semua hanya ditandai dengan kayu tegak dan secarik kain putih. "Kenapa semua makamnya basah, Mbah?" "Betul ya." Mbah Warsito menatap kami dengan pandangan kosong karena mereka tak pernah benar-benar mati. "Payumet, apa maksudnya?" Ia menunjuk ke satu makam yang tanahnya sedikit cekung. Kadang dari tanah itu keluar suara seperti orang minta tolong, tapi warga dilarang menggali karena siapapun yang menggali tidak pernah kembali. Aku menyalakan audio recorder. "Siapa yang dikubur di sini, Mbah?" "Iya, mereka yang melanggar larangan, yang mencoba pergi dari alas jelang, yang mencoba menyebarkan cerita keluar desa, lalu menatapku tajam, dan juga mereka yang terlalu banyak bertanya." Bayu menggenggam kameranya erat. Kami saling berpandangan, merasa sesuatu sedang mengawasi kami dari balik pepohonan. Saat kami hendak pergi, tanah dari salah satu makam itu bergerak pelan, seperti ada yang mencoba keluar dari dalamnya, dan suara lirih nyaris tak terdengar. "Tolong, keluarkan aku." Setelah kejadian di kuburan, kami sepakat untuk tidak keluar malam lagi. Tapi rasa penasaran tetap membakar logika kami. Terlalu banyak hal aneh yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Sore itu, Bayu duduk di teras rumah Mbah Warsito, memainkan drone kecil yang ia bawa. Ia mengangkatnya perlahan, melintasi atap joglo, mengarah ke hutan yang mengelilingi desa. Namun saat drone mendekati sebuah pohon beringin besar, sinyal tiba-tiba terputus. Layarnya menampilkan gambar patah-patah sebelum gelap total. "Ayane bang, kayak ada yang ganggu sinyalnya," gumam Bayu. Kami memutuskan mendekati lokasi pohon itu keesokan harinya. Kata pohon beringin itu disebut Watundas karena bentuk batangnya seperti tengkorak. Jika dilihat dari sisi tertentu, dalam perjalanan, seorang perempuan tua bernama Bukina menghampiri kami dengan napas terengah. "Jangan ke sana, Nak. Jangan lihat ke atas," katanya keras sambil mencengkeram lengan Bayu. "Kami kenapa, Bu?" Yang lihat ke atas, matanya nggak bakal bisa tidur karena apa yang dilihat bakal terus ngikutin. Kami pikir itu cuma peringatan tradisional, tapi tetap saja langkah kami jadi lebih waspada. Sesampainya di pohon itu, udara terasa lebih berat, seperti ada yang menekan kepala kami dari atas. Bayu menengadah dan langsung jatuh terduduk. Wajahnya pucat, matanya membesar. Ia tidak bisa bicara selama hampir 1 menit. "Apa yang kamu lihat?" Ia hanya menggeleng dan menangis. Tak pernah kulihat Bayu seperti itu. Saat aku ikut menengadah, aku bersumpah ada sesosok hitam tergantung di cabang tertinggi pohon beringin. Tidak bergoyang, tidak bergerak, tapi jelas seperti tubuh manusia yang diikat kain kafan, menggantung dengan wajah menghadap ke bawah. Bayu mulai menggigil. "Bang," dia ngeliatin aku terus. Bahkan sekarang pun aku masih bisa ngerasain matanya. Kami buru-buru pergi. Tapi selama perjalanan pulang, Bayu terus menoleh ke belakang, seperti mendengar langkah, seperti dibuntuti, seperti dilihat dari atas. Malam itu, Bayu tidak tidur. Matanya merah, napasnya
Berat, Bayu? Kenapa? Ia hanya menatapku dan berbisik, dia udah turun dari pohon itu, Bang. Setelah kejadian di bawah pohon beringin, kondisi Bayu terus memburuk. Ia tak lagi bicara banyak. Setiap malam, ia hanya duduk di pojokan ruangan, menatap sudut-sudut gelap, seolah ada sesuatu yang mengintainya. Dan yang paling mengganggu, ia mulai berbicara dalam tidur. Suaranya bukan seperti suara Bayu, biasanya terdengar berat, seperti seseorang yang tenggelam, namun tetap memaksa bicara. Aku mulai mencatat perubahan itu, merekam setiap perilaku anehnya. Aku curiga ada yang ikut pulang bersama kami dari pohon beringin itu. Tapi Mbah Warsito tak banyak bicara. Ia hanya memberi satu saran, pisahkan tidur kalian malam ini. Awalnya aku menolak, tapi malam itu Bayu mendadak mengamuk dalam tidurnya. Ia menjerit dan mencakar dinding. Matanya terbuka, namun kosong. Tubuhnya dingin seperti es. Akhirnya aku tidur di rumah sebelah sebuah rumah kosong yang dulunya milik Pak Darto, warga desa yang hilang secara misterius setahun lalu. Tak ada yang berani menempatinya. Tapi demi keselamatan Bayu, aku tak punya pilihan. Rumah itu gelap, penuh sarang, lobe laba, dan bau kayu lapuk. Aku menaruh senter di dekat ranjang dan mencoba tidur. Pukul 01.47 dini hari, aku terbangun. Bukan karena suara, tapi karena bau busuk. Bau seperti tanah kuburan yang baru digali, bercampur dengan anyir darah dan daging busuk. Jantungku berdegup kencang, senterku mati. Dan dari jendela, aku melihat bayangan putih berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Aku mematung, memaksakan diri untuk tidak menjerit. Tapi lalu ada suara ketukan pelan dari balik dinding. Tuh. Ketukan itu tidak biasa. Ia berdetak seperti detak jantung, semakin cepat, semakin kuat. Lalu tiba-tiba pintu kamar terbuka sendiri. Tak ada angin, tak ada orang, tapi aku merasa ada sesuatu yang masuk. Aku membaca doa dalam hati, memejamkan mata. Saat aku buka kembali, pintu sudah tertutup. Tapi yang membuatku benar-benar ingin lari, Bayu berdiri di pojok ruangan, padahal ia seharusnya ada di rumah Mbak Warsito. Wajahnya kosong, matanya merah, dan dari mulutnya terdengar suara yang tidak mungkin keluar dari manusia. Kau tidak boleh sendiri di rumah ini. Keesokan paginya, aku terbangun dalam pelukan cahaya pagi sendirian. Bayu tidak ada jejak bahwa dia benar-benar datang malam itu. Tapi bekas cakaran di pintu kamar masih jelas terlihat. Aku kembali ke rumah Mbah Warsito dengan tubuh gemetar. Di sana, Bayu sedang tidur tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Malam tadi, kamu ke rumah kosong itu. Ia hanya menggeleng, bahkan terlihat bingung. Mbah Warsito berdiri di ambang pintu, membawa seikat daun kelor. Yang datang semalam bukan Bayu. Kau disapa oleh mereka yang dihilangkan, katanya lirih. Kami pun mulai menelusuri sejarah desa ini, dan kami menemukan fakta mengerikan. Dalam 2 dekade terakhir, setidaknya 7 orang hilang tanpa jejak di desa ini, termasuk Pak Darto, pemilik rumah tempat aku tidur semalam. Warga percaya bahwa mereka yang hilang tidak benar-benar pergi. Mereka hanya berpindah ke sisi lain dan terkadang menyeberang kembali saat malam tiba. Malam itu, aku dan Bayu memutuskan mengawasi jalan utama desa dari lantai 2 rumah Mbah Warsito. Kami memasang kamera dan perekam suara. Semua berjalan normal sampai sekitar pukul 2 pagi. Bayangan pertama muncul. Sosok laki-laki tua berjalan pelan, menunduk, mengenakan pakaian yang terlihat usang dan penuh tanah. Ia melintasi jalan, lalu berhenti dan menatap langsung ke arah kami. Tapi yang membuat jantungku berhenti berdetak adalah saat kamera memperbesar wajahnya. Itu
Pak Darto. Kami yakin itu dia, persis seperti fotonya di arsip desa kecuali satu hal, wajahnya datar, tanpa mata. Hanya cekungan gelap di tempat bola matanya seharusnya berada. Bayu menjerit dan menjatuhkan kamera. Tapi sebelum sempat mengambilnya lagi, bayangan kedua muncul. Kali ini perempuan, rambut panjang, wajah ditutupi kain putih, berlubang seperti topeng tengkorak. Lalu satu persatu bayangan lain muncul. Mereka berjalan diam-diam melintasi jalanan desa. Tujuh korban, dan di belakang mereka ada satu makhluk yang jauh lebih tinggi. Tubuhnya dibungkus kain kafan lusuh dan robek, namun kepalanya tidak bulat melainkan seperti tertancap duri-duri besi. Pokong itu bukan makhluk biasa. Dia adalah penjaga gerbang antara mereka dan kita. Kami menutup jendela dan bersembunyi sampai pagi. Tapi sejak malam itu, kami tahu desa ini memang bukan tempat untuk manusia biasa. Pagi harinya, setelah malam yang membuat bulu kuduk berdiri, aku dan Bayu segera memeriksa hasil rekaman kamera. Tangan Bayu gemetar saat menyambungkan memory card ke laptop. File utama terbuka dan kami hanya saling pandang. Setelah melihat isi videonya, rekaman itu tidak hanya menangkap bayangan. Kamera kami yang menghadap ke jalan desa merekam pergerakan makhluk yang tak seharusnya ada. Sosok pertama, Pak Darto, berjalan dengan langkah pelan, tapi tubuhnya seperti menyerap cahaya di sekitarnya, seolah ia bukan objek nyata, melainkan bayangan dari dimensi lain. Sosak, perempuan berambut panjang, berjalan menyusuri jalan lalu berhenti dan menghadap langsung ke arah kamera. Wajahnya tampak seperti topeng arwah Jawa kuno tanpa ekspresi, tapi menatapmu sampai ke dalam hati. Namun, bagian paling mengerikan dari rekaman itu adalah saat suara mulai terdengar. Pulanglah, pulanglah, pulanglah sebelum kami yang datang. Suara berat, serak, dan seperti berasal dari bawah tanah. Suara itu muncul tanpa ada satupun dari kami yang mengucapkannya. Kami lanjutkan menonton sampai bagian terakhir, dan di menit kedua 47 terjadi glitch singkat. Layar bergetar, jambar blur, lalu muncul satu frame cepat yang berhasil kami pause. Dan di frame itu ada wajah pocong. Bukan pocong biasa. Wajahnya hancur, dipenuhi belatung, dan kedua matanya membusuk, tapi menatap langsung ke arah kamera. Di dahinya terukir simbol aneh seperti huruf aksara kuno. Seketika laptop mati, layarnya gelap total. Bayu panik. Ia mencoba menyalakannya kembali, tapi gagal. Kita harus bicara dengan Pak Karto, kataku. Kalau semua ini nyata, maka apa yang terjadi bertahun-tahun lalu pasti tersimpan dalam ingatannya. Kami pun bergegas menuju rumah Pak Karto, mantan kepala dusun. Tapi so tiba, rumahnya terbuka lebar, dan di dinding dekat pintu tertulis dengan darah, "Jangan rekam gerbang kami." Bayu mundur, wajahnya pucat. Kita harus keluar dari desa ini. Tapi ketika kami berbalik arah, jalanan di belakang kami berubah. Jalan yang tadinya lurus dan mengarah keluar desa, kini membelah menjadi dua. Dan dari kejauhan terdengar suara lonceng kecil, diikuti oleh suara tanah yang digali. Sepertinya kami sudah terlalu dalam masuk ke dalam dunia mereka, dan satu-satunya jalan keluar mungkin bukan lagi lewat dunia manusia. Kami berdiri mematung di depan rumah Pak Karto. Napas tercekat. Tulisan darah di dinding itu seperti kutukan yang tertinggal di udara. Jalan desa pun berubah, seperti hidup dan sadar bahwa kami mencoba melarikan diri. Bayu menarik lenganku. Kita harus ke balai desa. Di sana pasti ada catatan, denah, atau apapun yang bisa kasih kita petunjuk. Kami menyusuri jalanan berkelok yang tak pernah kami lewati sebelumnya. Dan anehnya, tidak ada seorang pun yang terlihat.
Rumah-rumah tertutup rapat. Tak ada suara ayam, anjing, atau anak-anak bermain. Desa ini seperti dibekukan dalam waktu. Setibanya di balai desa, pintunya terkunci, tapi jendela kayunya sedikit terbuka. Kami panjat masuk. Ruangan di dalamnya berdebu, gelap, dan dipenuhi rak arsip tua. Di tengahnya ada sebuah pintu kecil yang hampir tertutup lemari tua. Kenapa pintu ini ditutup seperti sengaja disembunyikan? Pak Isaac Bayu, kami mendorong lemari itu bersama-sama, lalu berdiri di depan pintu yang tampak seperti menuju ke ruang bawah tanah. Di atas kusen pintu ada papan kayu lapuk bertuliskan, "Dilarang membuka pintu gerbang." Gerbang apa? Tanya. Bayu menunjuk ke dinding di sebelah pintu. Ada lukisan tua yang tergantung miring. Saat kami luruskan, gambar itu menggambarkan sosok pocong berdiri di depan gerbang batu besar dengan beberapa penduduk desa berlutut di hadapannya. Di sudut lukisan tertulis tanggal 6 Juli tahun 1883. Seketika Bayu mengingat sesuatu. Itu tanggal letusan Krakatau. Seketika udara di dalam ruangan berubah. Tercium bau tanah basah bercampur belerang. Dari balik celah pintu kayu tua itu terdengar suara napas berat. 1, 2, 3 tarikan napas panjang. Lalu suara keras, "Jangan masuk." Disusul dengan dentuman keras seperti batu besar digulingkan dari dalam. Kami mundur perlahan, tapi pintu utama balai desa tertutup dengan sendirinya. Dan pintu bawah tanah itu mulai terbuka sendiri. Dari dalam nia muncul asap putih tipis dan aroma busuk menyengat. Bayu mengangkat kamera. Bergetar. Tiba suara tangisan anak kecil terdengar dari dalam lubang gelap itu. Tapi tangisannya terdengar seperti diputar terbalik. Kami sudah membangunkan sesuatu dan mungkin kami tak akan pernah bisa mengembalikannya ke dalam. Pintu bawah tanah itu terbuka semakin lebar, menguak lorong gelap yang menurun ke perut bumi. Asap putih terus keluar, membentuk kabut tipis di dalam balai desa. Bayu memegangi kameranya erat-erat, sementara aku tak bisa berhenti menatap ke dalam kegelapan itu. Suara tangisan itu bukan suara manusia biasa. Tangisannya menggaung, namun terbalik seperti diputar mundur. Kadang terdengar seperti seorang anak kecil, kadang seperti perempuan dewasa, lalu berubah lagi menjadi tawa mengerikan. "Ada yang di bawah sana," bisikku. Bayu menyalakan senter kecil di atas kamera. "Kita harus tahu apa ini semua sebelum semuanya terlambat." Kami pun menuruni tangga tua yang menuju ke dalam lorong. Setiap anak tangga seperti mengantar kami lebih jauh dari dunia nyata. Udara semakin dingin dan bau menyengat seperti bangkai yang telah dikubur lama mulai terasa menusuk. Lorong itu sempit, dindingnya basah dan berlumut. Di beberapa titik terlihat bekas garukan seperti seseorang mencoba naik kembali ke atas. Tapi gagal. Kami terus turun hingga tiba di ruang batu terbuka. Dan di tengah ruangan itu ada sesosok wanita berpakaian putih lusuh duduk membelakangi kami. Rambutnya panjang menutupi wajah dan tubuhnya bergetar seperti sedang menangis. Bayu hendak melangkah maju, tapi aku menahannya. Tunggu. Perlahan wanita itu mulai menoleh, tapi wajahnya kosong. Tidak ada mata, tidak ada mulut, hanya kulit putih pucat yang licin dan datar. Lalu terdengar suara, bukan dari mulutnya, tapi dari dinding-dinding di sekeliling kami. "Kalian yang membuka, kalian pula yang menggantikannya." Tiba-tiba lantai di bawah kami berguncang. Dinding-dinding batu mengeluarkan suara retak. Kami berlari kembali ke arah tangga, tapi tangga itu sudah tertutup batu reruntuhan. Kami terperangkap. Wanita tak berwajah itu berdiri. Dari tubuhnya mulai merayap sosok-sosok lain, bayangan-bayangan yang perlahan membentuk barisan. Semua tanpa wajah, semua mengenakan pakaian tua seperti dari abad lampau. Dan saat mereka mendekat, kami melihat sebagian dari mereka adalah penduduk desa yang tadi kami lihat dalam lukisan tua. Bayu menjerit,
tapi suaranya tak terdengar. Mulutnya terbuka, namun tak ada suara keluar. Aku mencoba bicara, namun sama saja kami telah masuk ke wilayah mereka, tempat di mana suara tak berarti, dan wajah pun bukan lagi milik sendiri. Dan kami belum tahu bagaimana bisa keluar. Kami berdiri membatu di ruang batu bawah tanah itu. Sosok-sosok tak berwajah terus mendekat, melangkah lambat, namun pasti. Suara-suara aneh masih menggema dari segala arah, seperti ribuan bisikan yang datang dari dalam kepala kami sendiri. Bayu mencoba menyorotkan lampu ke sekeliling, berharap menemukan celah atau jalan keluar. Tapi lorong itu sudah berubah. Tak ada lagi tangga, tak ada arah kembali. Hanya tembok, kabut, dan mereka, para wajah kosong itu. Aku gak bisa ngerasain apa-apa, ujar Bayu. Tubuhnya gemetar hebat, kayak aku gak ada di sini. Aku mencoba menenangkan dia, tapi saat menyentuh pundaknya, sesuatu aneh terjadi. Jemariku masuk sedikit ke tubuhnya, seperti menyentuh kabut padat. Kami mulai menyadari mereka sedang mengambil kami, perlahan mengganti kami. Salah satu dari makhluk itu mendekat, paling dekat dia, membawa topeng tanah liat yang terukir kasar. Di tengah topeng itu ada garis merah dari dahi hingga dagu. Ia mengangkat topeng itu ke arahku. Tibet ZZZRTTT. Suara seperti radio rusak. Lampu kamera Bayu menyala sendiri dan merekam. Kilatan cahaya dari kamera menyebabkan para makhluk itu mundur sejenak, seperti terganggu. Beberapa dari mereka bahkan berubah menjadi kabut tipis. Rekam by Bay. Mereka takut sama cahaya kamera. Teriakku. Bayu langsung menyalakan flash berulang-ulang, dan kami memanfaatkan momen itu untuk bergerak ke arah belakang ruangan. Di balik sebuah altar batu, kami menemukan pintu kayu tua yang sebelumnya tak terlihat. Dengan sisa tenaga, kami membukanya dan segera masuk, menutupnya dari dalam. Ruangan itu jauh lebih kecil, dan di tengahnya ada sebuah meja dengan cermin tua. Tapi saat kami melihat ke dalam cermin itu, bayangan kami tidak muncul. Yang ada justru dua wajah lain yang tak kami kenali, memandang balik dari balik kaca. Bayu menandok, menahan napas. Itu bukan kita. Dan tepat saat itu, dari belakang cermin terdengar suara ketukan. Sudah waktunya kalian kembali. Tempat butuh wajah baru. Ruangan itu dingin, terlalu sunyi, seolah dunia luar sudah tak ada. Aku dan Bayu berdiri membeku di depan cermin tua itu. Wajah-wajah asing di dalamnya menatap kami tanpa berkedip. Bibir mereka bergerak tanpa suara, seperti mencoba mengatakan sesuatu yang tidak boleh terdengar. Aku nggak ngerasa kayak diriku sendiri, bisik Bayu. Suaranya parau. Ia memegang kepalanya. Wajahnya mulai tampak pucat. Aku meraih pundaknya, berusaha menenangkannya, tapi mataku tak bisa lepas dari cermin. Bayangan kami yang seharusnya telah hilang, dan perlahan tulisan samar muncul di permukaan kaca, seperti embun yang digores jari tak kasat mata. Bayu dan Arfan sudah diterima. Enggak, ini salah, teriakku, memukul cermin itu keras. Sermon read, tapi bukan pecah. Retakannya malah membentuk lambang aneh, seperti mata yang menyatu dengan akar pohon. Dari sela retakan keluar asap tipis. Lalu sosok wanita berjubah merah perlahan muncul dari balik kaca. Wajahnya ditutupi kain, tapi dari dalam kain itu suara lirih terdengar. Kalian mencari wajah, tapi lupa membawa nama. Tiba-tiba Bayu menjerit. Wajahnya mulai memudar, matanya kehilangan warna. Ia memegang tenggorokannya seolah tidak bisa bicara. Aku berusaha menenangkannya, tapi saat memanggil namanya, suara Bayu tak keluar dari mulutku. Nama itu telah diambil. Wanita berjubah itu menunjuk altar batu di pojok ruangan. Di atasnya ada buku tua bersampul kulit yang terbuka, memperlihatkan
halaman kosong, tapi pelan-pelan. Di halaman itu mulai muncul tulisan, Arfan, sang pembawa rekaman. Bayu, penampung wajah yang hilang. Mereka telah disambut. Aku meraih buku itu. Tapi saat menyentuhnya, pandanganku bergetar. Ruangan berubah, dinding meleleh seperti lilin panas. Lantai menjadi kubangan air pekat. Dari bawah, tangan-tangan muncul, meraih, menarik, mencakar. Aku dan Bayu mencoba melarikan diri. Tapi tubuh kami terasa berat. Buku itu seolah menambatkan kami di sana. Lalu dari cermin muncul bayangan versi lain dari kami berdua. Wajah kami tampak datar, tanpa emosi. Mereka mendekat, membawa cermin kecil, dan mulai mendekatkannya ke wajah kami. Dan dalam momen itu, aku sadar kami sedang ditukar. Kami berhasil keluar dari ruangan cermin itu. Tapi suasana rumah Mbak Surti semakin berubah. Lorongnya tak lagi sama. Langkah kami menggema seolah berjalan di lorong bawah tanah, bukan rumah kayu. Lampu Petromax di tangan Bayu terus berkedip, seolah keberadaannya ditolak oleh tempat ini. Bayu berjalan di depanku, wajahnya muram. Sejak insiden di depan cermin, ia belum bicara sepatah kata pun. Setiap kali aku memanggilnya, matanya hanya kosong, seakan dia masih Bayu, tapi bukan. Kami masuk ke sebuah ruangan tua, penuh lemari buku. Di tengahnya, altar kecil yang tadi kulihat dalam penglihatan, kini nyata. Buku tua bersampul kulit itu tergeletak terbuka di sana. Halamannya terus menulis sendiri dengan tinta hitam yang merembes. Aku mendekat perlahan. Di halaman berikutnya, tersialis nama-nama yang tidak asing. Bayu, Arfan, Surti, Darso. Juru kunci baru. Enggak mungkin. Desisku, nama kita, semuanya ada di sini. Bayu berjalan ke buku itu. Ia menyentuhnya. Tiba-tiba tubuhnya terguncang. Matanya berubah hitam. Dan dari mulutnya keluar suara berat. Bukan miliknya sendiri. Yang menulis namanya sendiri dalam buku ini akan menghapus jejaknya dari dunia nyata. Hanya yang berani menyebut kebenaran, yang bisa bebas dari kutukan. Aku mundur, kaget. Bayu, ini bukan kamu. Tapi Bayu tersenyum aneh, lalu menunjuk ke arah rak buku di samping altar. Di sana tergantung sebuah cermin kecil dengan bingkai emas. Di cermin itu, aku bisa melihat diriku, tapi bukan seperti biasanya. Mataku memar, wajahku pucat, dan di dahiku tergores huruf-huruf kuno yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aku dekati cermin itu. Suara dalam kepala mulai berbisik. Tulis namamu, maka kau akan paham segalanya. Tanganku mulai bergerak sendiri, meraih pena yang tergantung di sebelah altar. Tapi saat akan menyentuhkan ke kertas, terdengar jeritan dari luar ruangan. Arfan, jangan tulis namamu. Itu suara Mbak Surti. Pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Sosok Mbak Surti berdiri dengan napas tersengal dan membawa segenggam garam dan cabai merah. Ia berlari ke arah Bayu dan menaburkan garam ke tubuhnya. Bayu atau makhluk yang merasuki tubuhnya berteriak keras. Suaranya berubah dan dari tubuhnya keluar kabut hitam yang membentuk sosok menyerupai manusia, namun tak punya wajah. Mbak Surti merapal mantra cepat, sementara aku menarik Bayu menjauh dari altar. Apa-apaan semua ini, Mbah? Tanyaku, panik. Mbah Surti hanya menjawab singkat, kalian sudah terlalu dekat dengan perjanjian yang dulu tidak pernah selesai. Dan di halaman terakhir buku itu, kalimat baru mulai muncul. Malam ke-13, penghapus jejak akan datang. Malam itu terasa berbeda. Udara lebih dingin dan suasana rumah Mbak Surti dipenuhi aroma kemenyan yang terbakar tanpa henti. Aku, Bayu, dan Mbak Surti duduk membentuk lingkaran di ruang tengah. Di depan kami terbuka lebar buku tua yang semalam hampir menjerat kami. Mbak Surti menatap kami serius. Malam ini, malam ke-13, ini
waktu yang paling menentukan. Jika kita tidak menyelesaikan perjanjian yang pernah dibuat, maka rumah ini akan terus jadi gerbang bagi makhluk-makhluk itu. Dan kalian akan jadi bagian dari mereka. Bayu yang masih trauma setelah kerasukan bertanya, lirih, siapa yang membuat perjanjian itu sebenarnya, Mbah? Mbah Surti menunduk. Aku dan Darso, kami dulu muda, bodoh, dan ingin kekayaan cepat. Kami memanggil makhluk penunggu tanah ini dan menulis nama-nama kami dalam buku itu. Menyegel perjanjian dengan darah. Tapi Darso melanggar syaratnya, dia kabur dan kutukan jatuh pada garis keturunannya. Aku memetak, berarti Bayu. Mbah Surti mengangguk. Bayu adalah cucu Darso, dan malam ini ia adalah penghapus jejak yang bisa menghentikan semuanya. Bayu tampak ketakutan. Apa yang harus kulakukan? Mbah Surti berdiri, lalu memberikan sepotong pisau kecil dan secarik kain putih. Kau harus menulis ulang perjanjian itu dengan darahmu sendiri. Tapi kali ini bukan untuk meminta, melainkan untuk mengakhiri. Bayu ragu-ragu, tapi ia tahu tak ada jalan lain. Ia menorehkan sedikit darah ke ujung jari dan mulai menulis. Atas nama darah yang pernah tertulis, kami cabut semua perjanjian. Kami kembalikan yang bukan milik kami dan menutup gerbang ini untuk selamanya. Tiba-tiba rumah bergetar. Angin kencang berhembus dari segala arah, meniup lilin-lilin hingga padam. Lantai bergemuruh, dan dari buku tua itu muncul api berwarna biru yang menyambar udara. Bayu terlempar ke belakang, tubuhnya kejang, dan dari mulutnya keluar suara berat yang familiar, suara makhluk yang pernah merasukinya. Perjanjian ini belum selesai, tapi Mbah Surti sudah siap. Ia menaburkan garam dan abu ritual ke arah api biru itu dan membaca mantra terakhirnya. Dengan tanah kami kembalikan, dengan darah kami bebaskan, dengan nama kami tutup segalanya. Jeritan panjang menggema, lalu sengit api biru padam. Buku itu kini kosong, tak ada lagi tulisan yang muncul. Rumah Mbah Surti kembali hening, seolah semua mimpi buruk itu hanya ilusi. Bayu terbangun perlahan. Sudah selesai? Mbah Surti tersenyum kecil. Lelah, sudah. Dan tidak akan ada yang tertulis di buku itu lagi. 2 minggu setelah kejadian itu, aku dan Bayu kembali ke kota. Kami berjanji untuk tidak lagi membahas malam-malam penuh teror itu. Tapi diam-diam aku masih menyimpan satu benda kecil, sekerek kertas dari halaman terakhir buku itu yang sempat terbakar separuh, tapi masih bisa terbaca satu kalimat. Jika kamu membaca ini, maka kutukan belum benar-benar berakhir.